Selamat datang kembali di channel Metamorfosa. Tempat kita belajar bersama seputar kerajaan sorga dan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman like, subscribe dan bagikan agar semakin banyak orang yang gemar belajar. Terima kasih. Spiritual war, peperangan rohani. Ya, tema kita kali ini adalah peperangan rohani. Sebenarnya di dunia ini terdapat dua realitas, yaitu realitas fisik dan realitas spiritual atau realitas rohani. Tapi masih banyak orang yang tidak mengerti dan atau tidak menyadarinya. Nah, untuk selanjutnya di sepanjang video pembelajaran ini, realitas rohani disebut sebagai realitas spiritual. Nah, kedua realitas ini saling mempengaruhi secara konstan, terus-menerus di sepanjang waktu, tak pernah berhenti. Dan realitas spiritual meskipun tidak terlihat oleh mata jasmani, namun dialah yang terlebih dahulu ada jauh sebelum realitas fisik ada. Dari sisi kekuatan pengaruh, realitas spiritual jauh lebih kuat, jauh lebih masif, dan jauh lebih dahsyat daripada realitas fisik. Nah, mengapa disebut realitas? Disebut realitas karena memang kedua-duanya ada dan nyata. Untuk realitas fisik karena memang terlihat dan bisa diindra dengan panca indera kita, maka dia lebih mudah dimengerti dan atau dipelajari dan juga lebih akrab dengan dunia keseharian kita. Itulah juga sebabnya sebagian besar orang beranggapan bahwa hanya inilah realitas yang ada. Secara sederhana, realitas fisik adalah semua yang bisa dilihat, dipegang, didengar, dicecap, dan dirasa oleh panca indera kita manusia. Sementara realitas spiritual, dia memang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, meskipun sesekali dalam kasus-kasus tertentu bisa dilihat. Nah, meskipun realitas spiritual tidak kelihatan secara kasat mata, namun dia juga nyata dan ada. Dengan upaya yang sedikit lebih serius, dia juga bisa dimengerti, meski tentu saja tidak tuntas secara sempurna. Jadi, meskipun realitas spiritual tidak terlihat, bukan berarti dia tidak ada. Jadi, jangan tertipu. Mempelajari realitas fisik dan realitas spiritual sangat penting, sangat berguna, dan juga sangat mengasihkan, sangat menarik. Dan mempelajari hubungan di antara mereka berdua jauh lebih asik lagi. Tetapi memang sekali lagi sangat kompleks dan rumit. Namun kali ini kita buat sederhana saja. Kita fokus saja kepada manusia sebagai realitas fisik dan alam rohani sebagai realitas spiritual. Sebagai pendahuluan, sebelum kita masuk ke realitas spiritual dan hubungannya dengan manusia, kita awali dulu dari manusia dengan benda-benda yang ada di sekitar kita, yang kita gunakan sehari-hari. Untuk itu kita akan berkenalan dengan dua istilah, yaitu tangible dan intangible. Tangible dan intangible adalah dua konsep yang berkaitan dengan jenis-jenis aset yang kita miliki dan kita gunakan sehari-hari. Tangible merujuk kepada aset yang dapat dilihat, disentuh, dan diukur secara fisik. Contohnya, rumah, kendaraan, handphone, televisi, mesin cuci, peralatan, dan bahan-bahan mentah. Aset-aset ini memiliki nilai yang dapat diukur dan dievaluasi secara langsung berdasarkan karakteristik fisiknya.
Sementara itu, intangible merujuk kepada aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan sulit untuk diukur secara langsung. Contohnya adalah hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang, serta aset imaterial seperti reputasi, keahlian karyawan, hubungan pelanggan, dan teknologi informasi. Nah, aset-aset ini seringkali memiliki nilai yang sulit untuk diukur dengan cara konvensional dan memerlukan metode penilaian khusus. Untuk lebih sederhana lagi, kita ambil salah satu contoh saja ya, handphone misalnya. Handphone adalah alat komunikasi portable yang bisa dibawa-bawa, yang bisa kita bawa kemana saja dan kita genggam. Sebenarnya yang disebut handphone itu apa sih? Apakah handphone adalah barang fisik yang hanya bisa dilihat, dipegang, atau diindra saja? Nah, lalu anggaplah di dunia ini hanya ada dua sistem operasi handphone, yaitu iOS dari Apple dan Android milik Google. Nah, misalnya kalau tidak ada sistem operasi seperti Android atau iOS yang ditanamkan di dalam fisik handphone tersebut, apakah handphone itu masih disebut handphone? Kemudian, kalau ada fisiknya dan juga ada sistem operasinya, misalnya Android, tetapi tidak ada daya, tenaga, atau power, atau listrik di dalamnya, atau empty bed, apakah bisa digunakan? Tentu saja tidak bisa, bukan? Nah, selanjutnya masih ada satu lagi yang perlu jelaskan sebelum masuk ke tema utama kita. Tetapi dengan contoh handphone ini, maka kita mulai mengerti antara realitas fisik, yaitu body dari handphone itu sendiri, dengan realitas non-fisik, yaitu iOS, dan yang bersifat tidak fisik. Selanjutnya, masih ada satu lagi yang perlu dijelaskan sebelum masuk ke tema utama kita, yaitu ketika seseorang membeli handphone baru, apakah handphone itu benar-benar baru? Sebenarnya tidak. Loh, kok bisa? Nah, begini ceritanya. Dari sisi sistem operasi, tangible asset ini sudah melalui dan melewati perjalanan riset and development yang cukup panjang. Bahkan bisa bertahun-tahun hingga sampai kepada hasil akhirnya yang ideal. Demikian juga dengan tampilan fisiknya atau badan dari handphone itu sendiri, sama-sama terlebih dahulu telah melalui riset dan uji coba. Kemudian setelah final, sistem operasi dan tubuh handphone disatukan. Ini pun masih diuji coba lagi. Interface dan semua aplikasi yang dibenamkan di dalamnya. Bila ternyata ditemukan kendala, dilakukan lagi modifikasi. Lalu setelah sempurna, masuk ke aspek legal formal di dinas pemerintahan terkait. Ini juga mengalami proses yang panjang. Barulah tiba di fase terakhir, yaitu pengiriman dan pemasaran. Nah, dengan contoh ini, semoga kita mulai mengerti bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang benar-benar satu atau tunggal. Yang benar adalah kesatuan atau menunggal. Jadi nih, jangan langsung antipati dulu dengan konsep Trinitas, dengan menganggapnya sebagai konsep yang sesat atau dipersepsi sebagai menyembah lebih dari satu Tuhan. Sistem operasi dan fisik handphone adalah dua realitas yang berbeda, namun nyata dan ada di sekitar kita. Mereka berbeda tapi mereka menyatu. Itulah handphone. Bahkan performa dari handphone sangat tergantung kepada
yang bersifat invisible atau intangible, yaitu sistem operasi tadi. Sedikit selingan. Dengan pelajaran ini, mari kita renungkan. Jadi sebenarnya yang disebut manusia itu apa atau siapa? Apakah tubuhnya, pikirannya, memori atau ingatannya, atau traumanya, atau rohnya, yaitu bagian yang membuatnya mampu berkomunikasi dengan Tuhan, atau realitas spiritualnya, atau manusia itu adalah kesatuan dari semuanya? Silahkan teman-teman merenungkan dan menjawabnya di dalam hati ya. Nah, dengan dasar pengertian realitas tangible dan intangible ini, semoga kita menjadi lebih mudah mengerti hubungan antara realitas fisik dengan realitas spiritual, yaitu hubungan antar manusia dengan dunia spiritual. Selanjutnya, di realitas spiritual hanya ada dua penguasa atau raja, yaitu penguasa kebenaran atau kerajaan terang versus penguasa kegelapan atau raja kegelapan. Yang menarik adalah dengan natur manusia atau alamiahnya manusia yang memang sejatinya dijadikan oleh Tuhan lengkap dengan kehendak bebasnya, maka dalam tanda petik, baik Tuhan maupun setan sebenarnya tidak bisa dan tak akan pernah bisa masuk ke dalam diri manusia lalu mengendalikan manusia, kecuali atas izin manusia atau manusia memberi hak kepada Tuhan atau kepada setan untuk masuk ke dalam hatinya, di mana manusia sendiri secara sadar dan harus secara sengaja membuka diri dipakai sebagai rumah atau wadah, apakah bagi Tuhan atau bagi setan. Jadi menyalahkan Tuhan atau menyalahkan setan atas nasib sendiri yang diderita sebenarnya tidak masuk akal sehat. Yang berikut, secara terus-menerus sesungguhnya dunia spiritual aktif mempengaruhi manusia di sepanjang waktu tanpa pernah berhenti. Dan sadar atau tidak sadar, manusia dirubah, dipengaruhi dan dibentuk oleh penguasa dunia spiritual. Bahkan apapun yang diperbuat oleh manusia, sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, semuanya adalah hasil dari pengaruh dan bentukan dunia spiritual, dunia yang invisible. Sebagaimana kinerja handphone tadi ditentukan oleh sistem operasionalnya. Tentu saja tingkat kendali kuasa kegelapan atau kuasa kebenaran berbeda-beda pada tiap-tiap orang, tergantung kepada sejauh mana seseorang menyerahkan jiwanya, hatinya, pikirannya dikuasai oleh penguasa tersebut. Ada yang secara terang-terangan sebagai jenderal kerajaan kegelapan, namun ada yang hanya sebagai kopral, bahkan ada yang hanya sebagai warga biasa. Demikian juga sebaliknya di dalam kerajaan terang, ada yang menyerahkan hidupnya total dipakai oleh Tuhan dan dia menjadi seperti jenderal dalam dunia kebenaran. Namun ada yang hanya berlabel pengikut Kristus. Namun ada juga yang mencampur adukan antara keduanya, sinkritisme. Meskipun sejatinya di dalam dunia terang hal ini sama sekali tidak pernah bisa. Sinkritisme itu artinya pergi ke dukun sambil juga pergi beribadah secara bergantian. Orang-orang pemeluk agama biasa melakukan ini. Sekali lagi, penguasa dunia spiritual secara konstan terus menebarkan pengaruhnya kepada manusia demi memperluas wilayah kekuasaan, kerajaan, pemerintahan dan kemuliaannya, tidak terkecuali di tingkat pemimpin tertinggi dunia spiritual tersebut. Nah, suatu ketika Yesus Kristus, anak Bapa yang Maha Tinggi, manusia yang tanpa cacat
noda dan dosa, baik di darah maupun di dalam jiwanya. Dia sendiri tak luput dari cobaan iblis. Yesus sendiri didatangi, dipengaruhi, atau dicoba, dikendalikan oleh iblis, agar Yesus Kristus bersedia tunduk menyembah kepada iblis. Pencobaan ini terjadi justru saat Yesus Kristus bersekutu secara pribadi dengan Bapanya dalam doa dan puasa. Selama 40 hari 40 malam dia berdoa dan berpuasa. Iblis sebagai penguasa kerajaan kegelapan sangat berambisi agar jika mungkin Yesus Kristus pun tunduk ke dalam kerajaannya. Bayangkan teman-teman. Dan bahkan iblis menawarkan imbalan kekuasaan dan seluruh kekayaan dunia kepada Yesus Kristus. Bayangkan. Jadi jangan dikira orang yang rajin berdoa dan berpuasa tidak diganggu oleh iblis, penguasa dunia spiritual kegelapan itu. Tetapi jangan juga menyepelekan manfaat dari doa dan puasa. Doa dan puasa yang dilakukan dengan benar justru sedang membuka diri terhadap dunia spiritual. Tergantung kepada apa yang menjadi motivasi doa dan puasa tersebut. Apakah demi mendapatkan keinginan pribadi atau demi memperluas kapasitas rohaninya agar lebih peka terhadap pimpinan Tuhan penguasa kebenaran. Karena Tuhan sebagai raja dari kerajaan kebenaran dan kerajaan terang, dan iblis penguasa dunia kegelapan aktif menyebarkan pengaruhnya masing-masing kepada manusia, maka sebenarnya sepanjang waktu terjadi peperangan rohani di alam spiritual antara dua kekuatan tersebut. Dan ini yang terpenting, sasarannya adalah kita, umat manusia. Mengapa manusia? Karena manusialah penguasa realitas fisik. Manusialah sebenarnya penguasa bumi ini. Seperti itulah ditetapkan oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Sehingga bagi Tuhan, jika manusia berhasil dimenangkan, maka kerajaan terang atau kerajaan kebenaran atau kerajaan sorga akan hadir di bumi. Sehingga bumi menjadi seperti sorga, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Inilah tujuan Tuhan dalam kekekalan sebelum bumi dan sebelum manusia dijadikan. Di pihak lain, iblis juga terus-menerus berusaha membatalkan rencana dan tujuan ini. Dengan tujuan agar melalui manusia, bumi juga menjadi perluasan kerajaan iblis. Kerajaan yang penuh dengan pameran kesombongan, keangkuhan, percabulan, peperangan, amarah, penderitaan, kehinaan, kehancuran, ratap tangis, dan kertakan gigi. Lalu, bagaimana strategi Tuhan menanamkan pengaruhnya kepada manusia? Pertama, sedari semula Tuhanlah penguasa atas manusia. Ini dulu yang penting kita ingat kembali. Manusia dijadikan menurut gambar dan rupanya sendiri. Manusia ditempatkan di bumi untuk menjadikan bumi sebagai perluasan kerajaan sorga yang invisible dan bersifat rohani atau spiritual. Namun karena manusia memberontak kepada Tuhan, rencana dan tujuan mulia ini terkendala dalam beberapa waktu. Kedua, Tuhan sendiri datang masuk ke realitas fisik, menembus ruang dan waktu, turun ke bumi, ke dunia manusia, yaitu dalam wujud manusia yang lahir dari manusia namun tidak bercampur dengan darah manusia. Sebab benih Yesus Kristus adalah murni dari Roh Kudus sendiri. Jadi dalam diri Yesus, Roh mewujud menjadi manusia. Tuhan menjumpai manusia, menebus manusia, mengampuni dosanya, membebaskan manusia dari kerajaan iblis dengan jalan dia sendiri menjadi tumbalnya. Itulah sebabnya secara daging
Yesus Kristus mati, disalibkan, dan dikuburkan. Kematian tubuh Yesus Kristus sah secara hukum spiritual sebagai substitusi menggantikan manusia. Maka setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus dianugerahkan Roh Kudus sebagai pemerintah dan sebagai penguasa jiwa raganya. Kerajaan kebenaran memenangkan hati manusia dengan jalan kasih Yesus tanpa syarat. Di pihak lain, iblis menanamkan pengaruh, kuasa, dan kerajaannya di pikiran manusia melalui kenikmatan duniawi, kemewahan duniawi, dan kemuliaan duniawi. Dengan mengerti peperangan rohani ini, bahwa sesungguhnya ujung-ujungnya semua adalah tentang pemerintahan, tentang perebutan kekuasaan dan kerajaan. Semoga kita mengerti misi Yesus Kristus datang ke bumi, yaitu untuk mengembalikan bumi tetap sebagai perluasan kerajaan sorga dalam wujud fisik. Itulah sebabnya pesan pengajaran Yesus Kristus hanya satu. Dia berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Yesus tidak ada hadir ke bumi untuk misi lain. Yesus Kristus datang ke bumi untuk misi kerajaan, yaitu kerajaan sorga dan kebenarannya ditegakkan di bumi. Nah, sekarang kita sampai kepada penutup. Sebagai penutup, apa strategi kita agar menang dalam peperangan rohani tersebut? Hanya ada satu strategi, yaitu merenungkan firman Tuhan, memeditasi firman Tuhan, menyenandungkan firman Tuhan, menggumamkan firman Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, menghidupi firman Tuhan, serta ini yang penting, menyerukan, memproklamirkan firman Tuhan. Ingat peristiwa tadi di mana iblis mencoba Yesus Kristus di padang gurun ketika Yesus Kristus sedang berpuasa. Faktanya iblis tidak takut mendatangi dan mencoba Yesus ketika Yesus sedang berdoa dan berpuasa. Namun yang membuat iblis enyah adalah ketika Yesus Kristus berulang kali menyampaikan firman dengan berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Firman adalah pedang roh. Firman harus diproklamirkan dengan tujuan untuk menyatakan otoritas kerajaan dan kebenaran Tuhan di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih, semoga menginspirasi. Bantulah like, subscribe, dan bagikan pelajaran ini agar semakin banyak orang yang dicerahkan. Tuhan memberkati. Shalom.